Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijah, NIM 20230101041183. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengembangan sikap inklusif dan toleransi. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial tidak hanya bertujuan untuk mengenalkan pengetahuan faktual tentang masyarakat, geografi, sejarah, dan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam membentuk sikap sosial peserta didik, terutama dalam mengembangkan sikap inklusif dan toleransi. Sikap inklusif merujuk pada kemampuan untuk menerima keberagaman dan menghargai perbedaan yang ada di lingkungan sosial, baik dari aspek suku, agama, ras, maupun budaya. Sementara itu, sikap toleransi merupakan kesediaan individu untuk memahami dan menerima perbedaan serta menjunjung tinggi kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, landasan filosofis dan yuridis. Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi utama dalam membangun karakter peserta didik yang inklusif dan toleran. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan yang sejalan dengan semangat inklusivitas. Sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila ketiga tentang persatuan Indonesia menjadi rujukan normatif untuk menanamkan sikap menerima perbedaan dan hidup rukun dalam kebinekaan. Dalam konteks pembelajaran IPS, nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang pentingnya menghargai keragaman dan membangun kerukunan dalam kehidupan sosial. Selain landasan filosofis, pengembangan sikap inklusif dan toleransi juga didukung oleh kerangka yuridis dalam sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan demokratis. Tujuan ini mencerminkan keharusan integrasi nilai-nilai moral dan budaya, termasuk sikap inklusif dan toleran dalam setiap proses pembelajaran. 3. Konsep dasar sikap inklusif dan toleransi. Sikap inklusif dalam konteks pendidikan dasar dapat dipahami sebagai sikap terbuka, menghargai perbedaan, dan mengakomodasi keberagaman individu tanpa diskriminasi. Inklusivitas menekankan pada penerimaan terhadap seluruh individu tanpa memandang latar belakang suku, agama, budaya, jenis kelamin, atau kemampuan. Dalam lingkungan sekolah dasar, sikap inklusif tercermin dalam perilaku siswa yang menghargai teman dengan kondisi fisik atau latar budaya berbeda, mau bekerja sama dalam kelompok yang heterogen, serta tidak melakukan pengecualian terhadap siswa lain. Antara lain adalah keterbukaan terhadap keragaman, empati terhadap sesama, dan kesediaan untuk membangun kerjasama dalam perbedaan. Sementara itu, sikap toleransi merupakan sikap menerima keberagaman tanpa prasangka dan tanpa memaksakan keseragaman. Toleransi mencerminkan pemahaman bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki keyakinan, pandangan, dan budaya yang berbeda. Dalam konteks pendidikan dasar, toleransi menjadi bekal penting bagi siswa dalam membangun interaksi sosial yang sehat dan damai. Menurut Tilar 2004, toleransi bukanlah sekedar menerima perbedaan, melainkan juga menunjukkan penghargaan terhadap martabat orang lain meskipun berbeda latar belakang. Yang keempat, strategi pembelajaran untuk mengembangkan sikap inklusif dan toleransi. Pengembangan sikap inklusif dan toleransi dalam pembelajaran IPS SD tidak hanya ditentukan oleh materi yang diajarkan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh strategi pembelajaran yang digunakan. Strategi pembelajaran yang partisipatif, kolaboratif, dan kontekstual menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai sosial dan dalam diri peserta didik. Salah satu pendekatan yang relevan adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Strategi ini mendorong siswa untuk memecahkan persoalan sosial yang berkaitan dengan keberagaman
dan kehidupan masyarakat multikultural. Dalam prosesnya, siswa belajar untuk memahami berbagai perspektif, mengembangkan empati dan menawarkan solusi yang adil, serta menghargai perbedaan. Selain itu, pembelajaran kooperatif juga terbukti sangat efektif dalam menumbuhkan sikap sosial yang positif di antara siswa. Dengan bekerja dalam kelompok kecil yang heterogen, siswa belajar berbagi tugas, mendengarkan pendapat orang lain, dan menyelesaikan perbedaan secara konstruktif. Strategi ini membiasakan siswa untuk melihat perbedaan sebagai kekuatan dan kesempatan untuk belajar satu sama lain. Menurut Johnson 2002, pembelajaran kooperatif tidak hanya meningkatkan hasil akademik, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan memperkuat solidaritas antar siswa. Yang kelima, pengintegrasian nilai-nilai inklusif dan toleransi dalam materi IPS SD. Integrasi nilai-nilai inklusif dalam toleransi dalam materi IPS SD menjadi bagian penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang bermakna sekaligus membentuk karakter siswa. Materi tentang keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa merupakan salah satu konten utama dalam IPS yang sangat potensial untuk menanamkan nilai-nilai tersebut. Dalam konteks ini, guru dapat memperkenalkan beragam budaya daerah, keunikan bahasa lokal, serta adat istiadat dari berbagai suku di Indonesia untuk menunjukkan kekayaan dan keberagaman bangsa. Pemahaman tentang pluralitas budaya ini membentuk kesadaran bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki kontribusi dalam membangun bangsa, sehingga siswa didorong untuk bersikap inklusif terhadap perbedaan. Selain itu, materi mengenai konflik sosial dan resolusi damai memberikan ruang bagi siswa untuk memahami dinamika sosial dan pentingnya harmonis dalam perbedaan. Dan yang keenam, media dan sumber belajar pendukung. Media dan sumber belajar merupakan komponen penting dalam pembelajaran IPS yang bertujuan mengembangkan sikap inklusif dan toleransi. Salah satu media yang efektif adalah media audio, visual, dan cerita rakyat. Media audio visual seperti film dokumenter atau video edukatif atau animasi bertema keberagaman budaya dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih imajinatif dan emosional bagi siswa. Dengan melihat visualisasi kehidupan masyarakat yang beragam, siswa dapat mengembangkan empati dan pemahaman yang lebih dalam terhadap nilai-nilai sosial. Cerita rakyat juga memainkan peran penting karena mengandung nilai-nilai moral dan kebijaksanaan lokal yang dapat mengajarkan tentang toleransi, sikap kerjasama, dan penghargaan terhadap perbedaan. Dan yang ketujuh, evaluasi sikap inklusif dan toleransi. Evaluasi dalam pembelajaran IPS yang menekankan pengembangan sikap inklusif dan toleransi memerlukan pendekatan yang autentik dan menyeluruh. Teknik penilaian autentik menjadi sangat penting karena memberikan gambaran nyata tentang bagaimana siswa menginternalisasi dan menampilkan sikap sosial dalam konteks keseharian. Observasi langsung di kelas merupakan salah satu metode utama di mana guru mencatat perilaku siswa saat berinteraksi dengan teman yang berbeda latar belakang. Dan yang terakhir, studi kasus dan praktik. Baik studi kasus dan praktik baik dalam pembelajaran IPS di SD dapat menjadi inspirasi konkret bagi guru dan menumbuhkan sikap inklusif dan toleransi pada siswa. Salah satu contoh praktik pembelajaran yang berhasil adalah program kelas budaya yang diterapkan di sebuah SD di negeri Yogyakarta. Dalam program ini, siswa dari berbagai latar belakang budaya diperkenalkan dengan berbagai tradisi lokal melalui kegiatan pembelajaran lintas tema seperti memasak makanan daerah, mengenakan pakaian adat, dan menceritakan dongeng tradisional. Hasil dari kegiatan menunjukkan peningkatan sikap toleran siswa terhadap keberagaman budaya dan meningkatnya rasa saling menghargai dalam interaksi sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.